Nah, itu teman-teman partainya tahu, tapi pada bungkam ketika ditanya awak media. Ini apalagi namanya kalau bukan drama. Akhirnya, Mas Ketum nggak jadi ngilang, guys. Bro, sis. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Beberapa hari ini, mata publik tertuju pada anak bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang. Karena kabarnya menghilang dari peredaran. Di media sosial nggak ada, di media massa juga nggak ditemukan. Namun dari awal, saya sudah menduga bahwa ini hanyalah sekedar drama. Dilihat dari perilaku KPK yang memang kelihatan agak lain ya. Pertama kali Kaisang disebut tidak diketahui keberadaannya itu adalah tanggal 30 Agustus hari Jumat lalu. Yang menyebut tidak diketahui posisinya adalah KPK. KPK ini katanya akan mengirimkan surat undangan buat Kaisang untuk datang ke KPK mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi terkait jet pribadi yang dipakai dalam perjalanannya ke Amerika. Tapi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa KPK tidak mengetahui posisi yang bersangkutan saat ini di mana. Kita sih sangat susah ya percaya bahwa KPK ini nggak tahu beneran atau nggak boleh bilang tahu. KPK gitu loh. OTT di mana-mana aja bisa. Masa keberadaan anak presiden sampai nggak bisa dicari tahu? Kan ada pengamanan oleh Pas Pampres. KPK kan tinggal berkoordinasi dengan Pas Pampres. Tinggal cek, tanya ke komandannya. KPK ya berhak begitu kan ya? Beberapa netizen juga mengemukakan soal Pas Pampres ini. Makanya pernyataan KPK bahwa mereka tidak tahu posisi Kaisang itu ada yang menyebut sebagai lawakan, dagelan, dan ada pula yang menyebutnya sebagai pembodohan publik oleh KPK. Kalau dari Pak Mahfud MD ya, muncul dugaan bahwa KPK ini sepertinya sengaja memperlambat atau menunda-nunda urusan jet pribadi Kaisang ini. Kemungkinan besar menurut Pak Mahfud, KPK terus mengulur-ulur waktu hingga kasus ini hilang dengan sendirinya, seiring dengan pergantian presiden bulan Oktober nanti. Bisa jadi ya. Yang pasti soal Kaisang ini akhirnya bikin pamor KPK makin anjlok aja. Nah, satu hal yang menarik dalam soal Kaisang ini adalah bagaimana partai yang dia ketuai, PSI, menanggapi pertanyaan-pertanyaan media. Ketika soal flexing Kaisang dan istrinya ini mulai menyeruak dan dihebohkan oleh publik, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyatakan no comment, karena katanya itu urusan pribadi Kaisang. Raja Juli juga menyebut bahwa dia pengurus partai, bukan juru bicaranya Kaisang. Mengenai ramainya kritik dari publik, Raja Juli menyebut bahwa itu adalah hak dari warga negara dan merupakan bagian dari demokrasi. Pernyataan ini disampaikan ke media pada tanggal 25 Agustus lalu. Ketika Kaisang sudah menghilang, saya baca di Kompas ya, bahwa Kompas itu hanya bisa mendapatkan respons dari Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali, pada tanggal 2 September. Kemarin ya, hari Senin. Jawabannya, nggak tahu katanya. Sementara dari para petinggi PSI lainnya, tidak ada yang merespons. Kemudian, hari Selasa siang, kembali, Grace Natali ditanya oleh media soal keberadaan Kaisang. Kali ini jawabannya agak panjang. Grace menyebut dirinya sudah tidak lagi ada di struktur partai, jadi dia tidak memantau setiap hari. Jadi Grace meminta agar media mengecek dulu ke pihak lain maksudnya ya. Nah, Selasa malam tadi sekitar jam 7 malam, baru ada kejelasan berita tentang keberadaan Kaisang. Yang memberikan pernyataan adalah Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Katanya Kaisang itu sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus lalu. Hari Rabu minggu lalu ya. Hari itu katanya Kaisang hadir di kantor DPP PSI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kaisang waktu itu memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Maksudnya surat rekomendasi partai untuk para calon kepala daerah yang diusung PSI di Pilkada 2024.
Menurut Raja Juli, hampir tiap hari setelah tanggal 28 Agustus itu Kaisang selalu berkantor di DPP PSI. Jika tidak lagi keluar kota, sore atau malamnya, Raja Juli selalu bertemu dengan Kaisang dan berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024. Nah, itu teman-teman partainya tahu, tapi pada bungkam ketika ditanya awak media. Ini apalagi namanya kalau bukan drama. Akhirnya, Mas Ketum gak jadi ngilang, guys. Bro, sis. Saya kira di sini kita melihat sebuah drama dalam upaya penanganan masalah ya. Jadi ketika sedang heboh-hebohnya para netizen menguliti Kaisang dan jet pribadi itu, Kaisang sengaja diminta untuk menyembunyikan diri dari publik. Tidak posting di media sosial maupun tidak bertemu dengan media massa. Tujuannya untuk meredam dulu kehebohan soal jet pribadi ini. Kaisang tentunya tidak bisa terus menghilang, karena tahapan pilkada kan udah jalan ya. Timingnya memang nggak pas buat main drama dengan cara menghilang. Sudah harus mempersiapkan kampanye buat para calon yang diusung. Apalagi jika berkoalisi dengan partai lain. Masa ketua partai sampai absen? Nah, posisi Kaisang sebagai ketua umum partai ini kemudian dipakai untuk mengcounter soal flexing dan jet pribadi itu. Pihak PSI kemudian menyampaikan ke publik tentang keberadaan Kaisang sambil memberikan kesan bahwa Kaisang ini adalah seorang ketua partai yang rajin bekerja buat partainya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang ketua. Ya, memberi kesan positif lah ya terhadap pribadi Kaisang. Namanya juga drama. Saya kira nanti juga akan ada drama Kaisang mendatangi KPK untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa dia bayar sendiri jet pribadi itu. Ini sesuai kan dengan apa yang sudah disampaikan oleh KPK pas Kaisang menghilang itu. Ini kok kesannya KPK ngasih kisi-kisi gimana caranya ngakalin. Tinggal nunjukin bukti transfer, pembayaran ya dari Kaisang sendiri, lalu masalah gratifikasi ini pun dianggap clear, selesai. Padahal kan yang ingin diketahui oleh publik adalah uangnya dari mana dan apakah ada timbal balik dari keluarga Kaisang yang menjadi pejabat publik. Dan drama menghilang itu akan selesai di sana. Harus selesai. Karena pilkada sudah dimulai. Walaupun Kaisang nggak jadi ikut pilkada, namun mungkin ada calon-calon penting yang harus dikawal dan dibantu. Yang mana wilayah calon-calon itu merupakan wilayah yang penting buat keluarga dinasti kan. Jangan sampai urusan flexing dan jet pribadi ini sampai mengganggu urusan pilkada. Apalagi saat ini kan sepertinya kondisi lagi genting ya. Di dalam salah satu video Mas Alif itu sudah dijelaskan ya, ada beberapa bakal calon kepala daerah yang gagal maju, yakni calon-calon yang dekat dengan kakaknya Kaisang. Namun mungkin masih ada calon-calon lain yang juga dekat dengan sang kakak atau Kaisang sendiri, yang sangat perlu untuk menang, agar jaringan kekuasaan bisa dipertahankan seluas-luasnya dan selama-lamanya. Ya nggak? Nah, nanti sesudah selesai pilkada, drama berikutnya akan dimulai lagi. Karena Kaisang kan belum mendapatkan jabatan di pemerintahan. Masa jadi ketum partai aja? Belum sesuai dengan rencana awal. Nanti Kaisang bisa jadi menterinya Prabowo seperti dalam video saya sebelumnya. Itu merupakan cara tergampang buat jadi pejabat. Namun, ada cara lain yang mungkin juga bisa dipakai. Jika memang keluarga masih kekeh, ingin Kaisang jadi kepala daerah, yakni sebagai pengganti kepala daerah yang misalnya tiba-tiba saja mundur. Ingat nggak dulu ketika Sandiaga Uno meninggalkan posisi wakil gubernur ketika mau nyapres? Mekanisme penggantiannya adalah partai pengusung mengajukan nama-nama yang kemudian dipilih dengan cara voting oleh DPRD. Kaisang juga bisa naik jadi wakil kepala daerah jika ada pintu terbuka semacam ini. Oh, prosesnya tinggal di DPRD. Itu skenario drama yang bisa jadi juga sudah disiapkan. Semua keributan, kegaduhan, dan drama ini hanya untuk seorang Kaisang. Dari putusan MA yang bikin Kaisang bisa maju di Pilgub, lalu putusan MA dibatalkan oleh putusan MK, lalu oleh DPR putusan MK itu mau dianulir lewat revisi Undang-Undang Pilkada.
yang kemudian batal karena ada demo darurat Indonesia. Entah ada berapa korban luka-luka dan kerusakan bangunan dalam demo darurat Indonesia itu. Sementara orang yang diusahakan masuk pilgub itu malah foya-foya di Amerika, lalu ketahuan memakai jet pribadi. Akhirnya dia nggak ikut di pilgub, nggak juga maju di pemilihan bupati ataupun wali kota, lalu menghilang ketika dicari oleh KPK. Lalu muncul lagi sebagai seorang ketua umum partai yang dikesankan sok sibuk mengurus pilkada. Drama, drama, dan drama. Yang kita pun paham bahwa tujuan akhirnya adalah kekuasaan. Walaupun banyak yang luka, banyak yang rusak, banyak yang protes, banyak yang mengkritik, bahkan sampai lembaga negara rela anjlok citranya. Demi apa lagi? Kalau bukan demi melanggengkan kekuasaan sebuah dinasti. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.